Baiklah, kembali lagi bersama kami di DG Financial. Kali ini kita akan membahas tentang apa yang bisa kami temukan di laporan keuangan tahunan dari saham Cleo atau Sariguna Primatirta. Di sini ada direktur utamanya yaitu Melissa Patricia, kemudian untuk direktur keuangannya ada Lukas Setio Wongso Wong, alamat kantor mereka di Jalan Ahmad Yani, Sidoarjo, Jawa Timur ya. Ini seperti biasa, ini awalnya ini ada banyak ada perkenalan dan lain-lain. Dan ini kita skip aja. Nah, di sini tampaknya untuk laporan keuangan tahunan yang dari saham Cleo, mereka ada kasih untuk 3 tahun. Untuk 3 tahun dan ini tampaknya dalam 1 tahun penuh, tapi nilainya bentuknya itu rupiah. Untuk kas dan setara kas, kita lihat ya, yang 2022 itu kurang lebih sekitar 15 miliaran dan sekarang menjadi 225 miliaran. Jadi ini peningkatannya kalau kita lihat cukup pesat ya. Karena dari 15 miliaran menjadi 220 miliaran itu dikali 10 baru 150 miliaran ya. Lalu kita lihat piutang usaha pihak berelasinya ini berkurang cukup drastis dan pihak ketiga ini meningkat nih, oke. Persediaan pun ini meningkat nih dari 197 miliaran sekarang menjadi 215 miliaran, ini sangat bagus sekali. Persediaan meningkat dan lain-lain. Total asetnya dari 1,7 triliunan sekarang menjadi 2,2 triliunan. Nah, ini cukup bagus ya, karena dia aset meningkat, tapi persediaan pun meningkat. Lalu properti investasi di sini dia agak sedikit menurun. Properti investasi dari 11,9 miliaran sekarang menjadi 11,3 miliaran. Untuk hutangnya yang jangka pendek ini kita bisa lihat utang bank jangka pendek dari 56 miliaran sekarang menjadi 173 miliaran. Jadi ada sedikit peningkatan juga. Utang usaha begitu juga dari 24 miliaran meningkat sedikit menjadi 41 miliaran. Pihak berelasi, pihak ketiga juga meningkat. Dan kalau kita lihat di sini ada utang jangka panjang dalam waktu yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahunnya. Nah, ini kalau yang kayak gini, ini berarti dia awalnya itu yang jangka panjang, tetapi karena dia sudah mendekati ibaratnya sudah di bawah 1 tahun ataupun 1 tahun, dia berubah menjadi utang jangka pendek. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat di sini, hutangnya ini mengalami peningkatan dari 581 miliaran sekarang menjadi 781 miliaran. Berarti peningkatannya itu kurang lebih sekitar 200 miliaran. Nanti kita lihat apakah ekuitasnya itu peningkatannya pun seperti itu, ataukah lebih rendah ataukah lebih tinggi. Nah, jadi bisa dijadikan perbandingan ketika hutangnya meningkat. Jika ekuitasnya itu meningkat lebih tinggi, berarti itu kan cukup bagus. Tapi kalau lebih rendah kan, tahu sendiri lah ya. Ekuitasnya kita lihat, tadi kan 200 miliaran. Nah, ini tampaknya meningkat lebih banyak. Dari 1,2 triliunan sekarang menjadi 1,5 triliunan. Berarti kurang lebih peningkatan itu sebesar 300-an miliaran. Nah, ini cukup bagus ya. Dimana walaupun liabilitasnya meningkat, tetapi ekuitasnya meningkat lebih banyak. Penjualan besi bahkan dia meningkat. Tampaknya agak bagus nih perusahaannya. Saham saham Cleo ini. Kita lihat penjualan bersih dari 1,6 triliunan menjadi 2 triliunan. Bahan pokok penjualan meningkat tapi nggak cukup banyak jika dia meningkat dalam penjualannya. Laba brutonya dari 800 miliaran sekarang menjadi 1,1 miliaran. Untuk beban penjualan oke lah meningkat dari 400 miliaran menjadi 600 miliaran. Dan sisanya pun beban umum dan lain-lain ini pun mengalami peningkatannya. Tetapi yang lain-lain bersih ini mengalami penurunan. Laba tahun berjalannya sekarang menjadi 300 miliaran dari 100 miliaran. Nah, ini bisa kita lihat ya, dari 100 miliaran sekarang menjadi 300 miliaran. Ini cukup bagus sih. Karena kalau dari beberapa laporan tahunan yang kami lihat, dari sudah agak banyak perusahaan yang kami lihat, itu mereka mengalami penurunan laba. Dan gimana ya, penjual itu dikarenakan kebanyakan karena penjualnya menurun. Penjualan menurun sehingga laba menurun. Tetapi untuk yang Cleo ini tampaknya dia meningkat. Entah gimana tapi setiap tahun dia rata-rata meningkat. Bahkan ketika situasi seperti ini, ketika banyak sekali perusahaan yang labanya menurun, bahkan dia terus meningkat. Ini cukup bagus loh. Mungkin tak karena brand awareness yang bagus atau gimana ya. Penerimaan dari pelanggan 1,6 triliunan menjadi 2 triliunan. Pembayaran kepala pemasok, ini bakal meningkat.
kan ada orang yang labanya itu meningkat tetapi ternyata pemasukannya berkurang. Ini bahkan meningkat loh untuk yang Clio ini cukup bagus. Dewan Komisaris semua rata-rata gak ada yang berubah. Komisaris utama masih Pak Hermanto Tanoko, sosok yang luar biasa. Kemudian komisaris adalah Belinda Natalia. Nah ini ternyata berubah nih. Dari Sandrawati Jusuf kemudian menjadi Belinda Natalia. Pada dulu Belinda Natalia itu direktur utama. Sekarang menjadi komisaris. Direktur utama menjadi Melissa Patricia yang dulunya wakil direktur utama. Nah, menjadi Melissa Patricia, tetapi kayaknya wakil direktur utama posisinya masih belum ada di tempat Ian. Nah, mana tahu ada yang mau lama di saham Clio ini, nah, mana tahu bisa jadi direktur ya. Nah, wakil direktur utama ya. Nah, ini kita lihat, ini kita skip. Ini kita skip ya. Nanti kita lihat yang kas dan setar kas. Nah, ini udah sampai. Nah, ini kas dan setar kasnya. Kasnya kalau kita lihat yang di tengah cash on hand itu dia agak sedikit berkurang. Jadi 3,1 triliunan, 3,1 miliaran. 3,1 miliaran sekarang menjadi 2,8 miliaran. Yang paling banyak mereka simpan di Bank BCA. Bahkan peningkatan ini cukup drastis. Kemarin cuma sekitar 7 miliar, sekarang menjadi 22 miliaran. Yang kedua yang the second ada Bank BRI 9 miliaran, pada dulu 3 miliaran. Tampaknya ini agak berpusat di sana ya. Tapi biasanya kalau yang berpusat di sini itu kadangkala ada yang digunakan untuk pembayaran gaji atau gimana gitu ya. Makanya disimpan, tampaknya dia cukup banyak di bank ini. Kemungkinan entah pembayaran gaji pakai BCA atau gimana pun nggak tahu juga ya. Atau di sini ada yang kerja di Clio ini. Ini bank lanjutan dolar Amerika Serikat, Bank Sentral Asia 475 juta menjadi 464 juta. Piutang usaha kita lihat, piutang berrelasi memang agak sedikit berkurang. Tapi yang paling berkurang itu di PT Sukses Okindo Kurnia Abadi. Dari 2 miliaran nih, 2 miliaran menjadi 77 jutaan saja. Kalau kita lihat di sini, tampaknya memang ini kayak cash flow-nya agak apa ya, agak sedikit kurang bagus. Bukan kurang bagus, agak sedikit kurang baik ya. Tapi dia setidaknya ada mengalami peningkatan. Karena kemarin sekitar 6 miliaran ya, kalau tidak salah yang paling bawah. Kemudian sekarang sudah berkurang menjadi 5 miliaran. Piutang lain-lain ini ada karyawannya meningkat dari 251 jutaan menjadi 500 jutaan. Persediaan kita lihat yang paling tinggi itu dia di bahan baku, tapi dia sudah mengalami penurunan. Karena tahun lalu dia sekitar 82 miliaran, sekarang sudah berkurang. Bukan 82 miliaran ini. Tunggu dulu ya. Ini persediaan jadi termasuk persediaan botol, gelas, dan galon kosong. Jadi persediaannya sudah termasuk itu uang muka dan biaya dibayar di muka. Tapi kalau kita lihat ya, ini untuk yang perusahaan air minum ini kayaknya persediaannya nggak gitu terlalu banyak. Paling kalau tidak salah persediaan paling botol dan peralatan gitu-gitu lah ya. Uang muka dan biaya dibayar di muka, ini ada properti investasi, bisa lihat di sini. Nah, ini aset tetapnya. Ini utang bank, ada utang bank jangka pendek, ada utang bank jangka panjang. Nah, ini ada BNI ya. Ini semua rata-rata di BNI kalau di sini.
Ini perpajakan kita skip. Nah, ini ekuitasnya. Kalau kita lihat di sini, untuk pemegang saham terbesarnya itu, dia masih PT Trangkok Global Abadi. Kemudian ada PT Trangkok juga, dan di sini ada disebutkan untuk komisarisnya itu pegangnya berapa, untuk dewan direksinya ada pegang berapa, tapi komisaris sama dewan direksi kayaknya pegang sama-sama ya 0,52%. Lalu di sini ada yang 2022 komisaris dan direksi ini pegang berapa, ada disebutkan semuanya. Nah, bahkan kalau kita lihat kayaknya ini dia meningkat dari yang kayak Bu Belinda dan Bu Melisa dari 0,4 sekarang sudah menjadi 0,5 ya. Berarti mereka kan walaupun mereka mau pantau manajemen, mereka masih melakukan akumulasi sahamnya. Soalnya mereka yang paling tahu tentang operasional, keuangan, dan visi kedepannya dari perusahaan ini. Dan mereka terus menambah, kemungkinan besar ini sebuah petanda baik bahwa perusahaan ini memang cukup bagus. Pendapatan diterima di muka PT Mega Depo Indonesia sekitar 1,4 miliaran, kemudian ada liabilitas, penjualan bersih paling banyak di PT CMN Internasional Indonesia. Ada pembelian juga nih, PT Voda Indonesia, PT Sukses Okindo Kurnia Sentosa, PT Kencana Tiara Gemilang. Nah, jadi dari sini sebenarnya untuk perusahaan terbuka kita bisa lihat banyak suppliernya siapa, buyernya siapa. Jadi agak banyak persaingannya semakin ketat ya. Misalnya sebuah perusahaan pesaing ingin mengetahui sebenarnya mereka jual ke siapa dan lain-lain, itu bisa ketahuan ya. Dan di sini ada semi usaha, tampaknya penjualan paling banyak itu di yang botol sekitar 590 miliaran untuk labanya, dan untuk bukan botol 584 miliaran. Tapi kalau kita lihat dari sini, tampaknya penjualan yang bukan botol ini lebih menguntungkan ya. Banyak penjualan cuma 900-an miliaran sudah dapat 584 miliaran. Yang botol sampai 1,1 triliunan cuma dapat 590 miliaran. Berarti penjualan yang bukan botol ini lebih menguntungkan. Dan tampaknya kalau kita lihat ini peningkatan yang paling besar kayaknya di yang botol. Ya, yang di botol dulu yang bukan botol itu sama yang botol itu jauh agak banyak untuk yang labanya. Tapi sekarang itu agak sudah berbeda dikit. Walaupun untuk penjualan botol itu tampaknya lebih banyak. Maka itu saya dari kami, sekian dan terima kasih, saya investasi.